5 pertanyaan tersebut. Yang pertama kita akan melakukan atau membuat float data. Langkah pertama itu kalian blok nilai dan tahun dari data, hanya tahun dan datanya aja tanpa judul ya. Kalau minggu kemarin kan kalau ngeblok itu sama judulnya, kalau sekarang tanpa judul seperti ini. Kemudian nanti kalian ke menu insert. Nah di sini ke chart, pilihnya yang ini, yang scatter, yang ini ya. Nah ini kita pilih yang kedua. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini untuk bentuk kurvanya atau float data dari data penjualan. Ini untuk chart titelnya, jangan lupa diedit, sesuaikan dengan judulnya. Hal ini penjualan satuan kasus. Pindahkan dulu ya ke sini biar lebih rapi. Saya mau nanya ke kalian, kalau dilihat dari hasil plot data ini, dari kurva ini, menurut kalian ini termasuk ke tren yang mana? Linear, kuadratik, atau eksponensial? Kalau menurut saya mah tren eksponensial teh. Kuadratik. Barusan siapa yang ngejawab eksponensial? Saya teh. Kuadratik. Kalau Denisa kuadratik. Oke, kita, nah ini itu bukan tebakan ya. Menurut Denisa sama Rosa ya. Kalau Rosa itu ke eksponensial, kalau Denisa itu ke kuadratik. Nanti kita akan membuktikan di soal nomor 3. Nah itu soal nomor 3 kan kita akan menentukan tren mana yang paling terbaik. Nah si tren terbaik itu harus sama dengan float data ini. Misal kalau float datanya berbentuk linear, berarti si tren yang terpilihnya itu harus sama trennya. Sebelum kita lanjut ke nomor 2, kita harus atau kalian harus mengisi tabel tabulasi data ini dulu. Jadi tabulasi data ini kalian harus benar-benar hati-hati dalam pengerjaannya, apalagi dalam menentukan nilai T, karena nanti itu untuk pengolahan selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5 itu semuanya berasal dari tabulasi data ini. Jadi kalau misal ini untuk tabulasi data dulu aja ya, kalau misal T-nya kalian menentukannya salah, otomatis kesininya pun kan bakal salah ya. Kalau misal di tabulasi datanya aja udah salah, apalagi kesananya gitu, ke nomor 2, 3 dan selanjutnya itu pasti salah juga, seperti itu. Jadi nanti harus hati-hati dalam pengerjaannya. Nah, di sini untuk tabulasi data, kalian nanti untuk tahun sama Y-nya tinggal di copy paste aja dari dari data di soal. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah copy paste, kita akan langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai T. Untuk nilai T itu kita lihat keterangannya di bawah. Saya udah bikin keterangannya supaya kalian tidak terlalu pusing. Untuk T itu disebutnya kodiah atau pengkodian gitu. Nah, di sini untuk menentukan nilai T, kita lihat terlebih dahulu atau kita hitung jumlah datanya. Datanya itu berbentuk ganjil atau genap. Karena itu sangat berpengaruh ya. Kalau misal ganjil itu beda lagi cara menentukannya. Kalau misal genap beda lagi, seperti itu. Nah kita hitung dulu ini jumlah data ini ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 untuk jumlah datanya atau nilai N-nya ada 8. Berarti kan kalau 8 itu genap. Nah kita lihat di sini. Kalau jumlah N-nya genap, maka untuk mengisi T atau menentukan nilai T itu N dikurangi 1. Nanti hasilnya harus bilangan ganjil. Jadi contohnya N sama dengan 8. Ini soal ya, soal kan 8. Maka
8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi untuk T dimulai dari negatif 7. Jadi kalau misal ininya hasilnya 7, untuk T dimulai dari negatif 7. Kita langsung praktekkan di sini. Jadi kalau atas itu dari atas itu negatif ya. Jadi semakin bawah itu semakin mengecil, kemudian akan menjadi positif. Jadi negatif ke positif gitu ya untuk urutannya. Walaupun di sini hasilnya positif, kan 8 dikurangi 1 itu 7. Tapi untuk dimulainya berarti dari negatif 7. Nah, ini kita negatif 7. Kemudian di sini lihat keterangannya, hasilnya bilangan ganjil. Berarti kita akan menggunakan untuk T-nya itu bilangan ganjil. Kalau misal untuk bilangan ganjil, ini semakin ke bawah atau semakin mengurang gitu ya. Sebelum negatif 7 itu kan negatif 5 ya. Jadi bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi di bawah negatif 7 itu ada berapa kalau bilangan ganjil? Berarti negatif 5. Begitupun selanjutnya. Kalau misal ke bawahnya berarti ini negatif 3. Gitu ya. Kan di bilangan ganjil. Kemudian ini negatif 1. Nah, kalau bilangan ganjil 0 termasuk menurut kalian 0 dimasukkan atau enggak ke sini? Dalam menentukan enggak ya. Nah, jadi kalau misal setelah negatif 1 itu langsung ke 1. Nah, ini kemudian bisa di drag aja ya. Nah, ini berarti kalau misal atasnya negatif 7, otomatis di bawahnya pun bakal berakhir di 7, di positif 7. Seperti itu. Jadi ini kalau misal udah negatif 1, nolnya nggak masuk. Jadi langsung ke 1, 3, 5, 7. Ini kalau datanya datanya bentuk genap, berbentuk genap gitu ya. Nah, ini kalau misal datanya ganjil, misal ini contohnya 7 ya. Kalau misal jumlah N-nya ganjil, maka untuk mengisi T itu rumusnya N dibagi 2. Jadi nanti hasilnya bilangan asli. Contohnya N sama dengan 7, maka 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Yang diambil hanya satuannya aja. Jadi untuk desimalnya kalian abaikan aja, kalian hanya fokus ke angka awal. Misal ini 3, jadi untuk T dimulai dari negatif 3 gitu ya. Nah, ini karena bilangan asli, berarti kalau bilangan asli si nolnya nanti dimasukin. Kita cobain aja di sini ya. Ini misal contoh datanya ada 7. Ini kan ada 7 dibagi 2, 3,5, kita ambil yang 3-nya aja. Nah, ini dimulai dari negatif 3. Kemudian karena ini bilangan asli, berarti ini negatif 2. Nah, ini bisa langsung di drag aja ke bawah. Nah, ini seperti ini ya. Jadi awalnya negatif 3, akhirnya juga positif 3. Itu untuk menentukan nilai T. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk menentukan nilai T? Ada yang masih kurang paham? Dan untuk nilai T sama Y-nya udah ada, langsung aja kita melakukan perkalian. Sama dengan kita klik yang nilai T dikali yang ini, yang 1100. Kalau udah enter, nah ini tinggal di drag aja. Jadi nanti kalian itu hanya menghitung yang pertamanya aja, yang ke bawahnya tinggal di drag aja. Seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan perhitungan awal. Takutnya kan kalau misal di awalnya salah, nanti ke bawahnya juga ikut salah. Seperti itu. Nah, ini untuk nilai T, T pangkat 2 ya. Ini langsung aja sama dengan klik yang T ini, pangkat 2, kemudian enter, didapat hasil 49.
ini. Kemudian untuk selanjutnya ini T kuadrat dikali Y. Nah ini kita pakai yang T kuadrat. Kecepatan. Oh, kecepatan. Siapa barusan? Ipa teh. Iva baru sampai mana? Berarti yang T2 cuman pengen pelan-pelan aja. Oke. Ini selanjutnya untuk menentukan T kuadrat Y, kalian lihat aja ya, karena kita udah mengetahui nilai dari T kuadrat. Jadi kalian nggak usah lagi, misal di sini T-nya dikuadratin dulu, langsung dikali Y. Nah, itu kan apa ya? Jadi untuk mempersingkat waktu aja, langsung aja ini pakai yang T kuadrat ini gitu ya. Jadi langsung aja sama dengan klik yang T kuadrat ini dikali nilai Y. Nilai Y-nya yang ini, yang 1100. Kalau udah, enter. Kemudian tinggal di drag aja. Itu untuk nilai T kuadrat Y. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai T pangkat 4. Nah, ini yang dipakainya yang ini ya, yang T awal. Langsung aja sama dengan klik yang T ini, kemudian pangkat 4. Ini rumusnya seperti ini. Jadi bisa ya, misal pakai yang T ini kemudian pangkat 4, atau misal kalian mau pakai hasil dari T kuadrat kemudian dipangkatkan 2. Jadi kalau misal kalian pakai yang T kuadrat ini pangkatnya 2. Tapi kalau misal pakai T-nya yang ini berarti pangkatnya 4. Seperti itu ya, ada 2 cara. Nah, kalau misal udah tinggal enter aja. Didapat hasil 2401. Kemudian tinggal di drag. Nah ini sama ya untuk hasilnya gitu, atas bawah. Nah kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai log Y. Nah ini kita masukkan rumus log sama dengan log kurung buka, langsung masukkan nilai Y-nya yang ini, yang 1100. Jangan lupa kurung tutup, enter, didapat hasil 3,04. Nanti kalau misal kalian di belakang komanya banyak gitu ya, ambil 2 angka di belakang koma aja, seperti itu. Kalaupun misal mau pembulatan juga gak apa-apa, tapi kalaupun desimal hanya 2 angka di belakang koma aja. Kalau misal udah, tinggal di drag seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir ini T dikali log Y. Untuk T-nya berarti yang ini ya. Kemudian log Y yang ini, hasil dari log Y. Seperti itu. Jadi kalian nggak harus misal di sini T dikali sama dengan log Y. Nggak usah, karena nilai log Y-nya udah ada. Jadi sama dengan klik yang T ini, kemudian dikali log Y yang 3,04. Kemudian enter, didapat hasil negatif 21,29. Kemudian drag seperti ini. Nah ini untuk tabulasi datanya. Jadi kalian harus hati-hati ya, misal ini kayak T kali Y, nah ini masukin datanya itu harus hati-hati. Misal ini T kuadrat Y ataupun T ke pangkat 4, begitupun yang selanjutnya harus teliti seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dari masing-masing kolom pakai rumus sum. Jangan lupa kurung buka. Nah ini blok aja data dari awal sampai akhir, kurung tutup, enter. Nah kalau misal udah keluar hasilnya, tinggal di drag aja ke samping. Nah ini kalau untuk jumlahnya, nanti kalau misal ada bentuk desimal, kalian buletin aja ya. Jadi ini semuanya pecahan biasa, enggak pecahan desimal, seperti itu. Nah, ini untuk log Y juga,
nanti dibulatkan seperti ini ya. Nah ini kalau misal udah diisi tabulasi datanya, baru kalian bisa mengisi soal nomor 2 untuk menentukan model persamaan matematika. Gimana Sali? Ada yang mau ditanyain? Ya maaf, boleh diulang nggak yang kolom terakhir yang dikali log Y? Ini soalnya tadi beda, tapi udah sama sesuai, cuman ininya beda, ada yang kelewat. Beda apanya? Ininya hasilnya, cuman tadi itu gitu, udah ngikutin ini, takutnya emang ada yang kelewat ini di rumusnya. Oh, oke. Nah, ini untuk log Y itu rumusnya sama dengan ini ya, yang T ini yang negatif 7, kemudian dikali hasil dari log Y-nya. Itu tinggal dikali aja sih ya kalau untuk T log Y. Kemudian kalau udah tinggal enter. Oh iya teh. Oke, jadi nanti tinggal dirag aja ke bawah. Gimana hasilnya, sama atau enggak? Sali ya barusan ya. Ya. Oke, ini hanya melakukan perkalian aja ya, cuman yang rumusnya itu di log gitu. Kemudian barusan siapa yang angkat tangan? Saya mau tanya buat Iya, yang boleh. tadi plot data kan tadi datanya tuh udah di blok terus udah ke chart tapi nggak keluar terus gitu diagramnya. Udah dipilih chartnya yang mana? Iya udah tapi malah keluar yang tulisan gitu. Tulisan Kayak gimana? nggak bisa gitu. Nggak bisa, gimana coba contohnya? Jadi nggak langsung keluar kurvanya gitu. Halo? Iya teh. Iya kayak gitu nggak keluar gitu datanya. Bentar. Jadi itu datanya, tapi untuk langkah-langkahnya udah sama kan? Coba langkah-langkahnya kan ini ya. Oke, nah ini untuk soal nomor 2, kita akan menentukan model persamaan matematikanya. Nah, ini nanti kita akan menentukan persamaan dari 3 tren. Yang pertama kita akan menentukan tren linier. Nah, ini untuk persamaannya A ditambah BT atau B dikali T. Jadi nanti kita akan menentukan nilai A-nya terlebih dahulu, kemudian nilai B. Kalau misal udah ketemu hasilnya, baru dimasukkan ke persamaannya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama kita akan menghitung nilai A. Jadi rumusnya itu sigma Y per N. Sigma itu total ya, total dari Y per N. Jadi untuk total ini kita semuanya ambil di tabulasi data. Seperti itu. Langsung aja. Ini sama dengan sigma Y. Kita lihat di tabulasi data untuk total Y berarti yang ini ya, yang 9.352. Kemudian dibagi N itu jumlah data berarti ada 8. Jadi dibagi 8, enter, didapat hasil 1169. Nah, kemudian untuk menentukan nilai B, itu rumusnya sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Nah, ini di tabulasi data juga udah ada untuk total dari TY yang ini ya. TY itu kan T dikali Y, 2792, kemudian sigma atau total dari T kuadrat, ini udah ada juga. Jadi tinggal dimasukin aja ke dalam rumus. Sama dengan untuk sigma TY berarti yang ini ya, yang 2792, kemudian dibagi atau garis miring total dari T kuadrat yang ini, yang 168. Nah, ini kalian hati-hati juga ya, jangan sampai salah memasukkan. Nah, ini TY, ini T kuadrat. Kalau misal udah enter, didapat hasil 16,62. Nanti kalau misal kalian banyak di belakang komanya, seperti biasa, bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, kalau misal udah
ada nilai A sama B-nya, kita masukkan ke persamaan yang ini. Langsung aja untuk nilai A-nya kita masukkan 1169 ditambah untuk B-nya yang ini ya 16,62. Jangan lupa T-nya masukin. Ini jadi 16,62 dikali T. Jadi nanti untuk perhitungan T-nya kita akan hitung di soal nomor 3. Seperti itu. Nah, ini sementara persamaannya seperti ini. Kemudian setelah tren linier, kita akan menentukan tren kuadratik. Ini persamaannya itu A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Nah, ini kalian perhatikan untuk menentukan nilai C, karena kalau misal nanti kalian ada yang kelewat, misal kurung buka atau kurung tutupnya kelewat, itu hasilnya akan beda. Seperti itu ya. Nah, ini langsung aja. Nah, ini kan ada rumus ya. Yang di atas itu kita fokusnya cara ininya ke kurung buka kurung tutupnya. Nah, ini kan ada dua, di bagian atas ada dua kurung buka kurung tutup, kemudian di bawah juga ada dua. Jadi nanti di dalam rumus pun kita satu-satu hitungnya, misal yang atas dulu di kurung buka kurung tutup, kemudian baru dibagi yang bawahnya, seperti itu. Ini langsung aja sama dengan itu kurung buka 2 kali ini. Nah, kita ini yang warna merah itu kurung buka untuk rumus yang pertama yang ini ya. Ini tuh rumusnya N dikali sigma T kuadrat Y. Untuk N-nya kita langsung aja masukkan 8. Kemudian dikali untuk sigma T kuadrat Y, kita lihat di tabel tabulasi data. Kalian nggak usah lagi menghitung T kuadrat dikali Y ya, karena di sini kan udah ada. Ini total dari T kuadrat dikali Y. Yang ini, yang 208. Jadi kalian tinggal klik aja yang ini. Kemudian kurung tutup. Nah, ini kurung tutup merah yang pertama untuk ini yang rumus yang pertama, yang di atas perhitungan yang pertama. Kemudian dikurang, baru kita akan masuk ke rumus yang kedua. Nah, ini jangan lupa kurung buka lagi, masih warna merah ya. Sigma T kuadrat dikali sigma Y. Kita lihat di sini. Sigma T kuadrat berarti yang ini ya, yang 168 dikali sigma Y, berarti yang ini yang 9352. Kalau misal udah, kurung tutup lagi. Nah, ini untuk yang rumus yang kedua. Nah, ini karena tadi saya bilang satu-satu, misalnya yang atas-atas dulu, yang bawah-bawah dulu, berarti kita tutup dulu ini kurung tutupnya sampai warna hitam. Jadi kalau misal udah warna hitam, berarti itu si rumusnya udah kekunci gitulah ya. Jadi nanti perhitungannya akan disesuaikan dengan kurung buka kurung tutup yang telah kita masukkan, seperti itu. Nah, ini untuk yang atas, kemudian dibagi, berarti garis miring. Nah, ini kita akan masuk ke yang bawahnya. Ada dua kurung tutup, ada dua rumus yang ada yang harus kita masukkan gitu ya. Nah, ini langsung aja kurung bukanya 2 kali. Kita lihat yang pertama itu N dikali sigma T pangkat 4. Untuk N-nya kita masukin aja 8 dikali sigma T pangkat 4. Nah, di sini kita lihat total dari T pangkat 4 yang ini ya, yang 6216. Kalau misal udah, kita kurung tutup. Nah, ini untuk yang pertama ini. Kemudian dikurang. Jangan lupa kurung buka lagi. Nah, ini sigma T kuadrat dipangkatkan 2 atau sigma T kuadrat pangkat 2. Nah, kita lihat total dari
sigma T kuadrat. Yang ini berarti ya, yang 168. Kemudian dipangkatkan 2. Ini kurung tutup 2 kali sampai warna hitam. Jadi ini ada 2 kurung buka kurung tutup yang warna hitamnya ya, yang satu untuk atas, yang satu lagi untuk bawah. Jadi kalau misal udah sampai warna hitam berarti itu udah semuanya terkunci gitu lah ya. Kalau misal udah seperti ini, kalian bisa screenshot terlebih dahulu buat nanti takutnya buat catatan di tugas ya. Kalau di tugas juga nanti untuk kurung tutupnya pasti seperti ini. Tinggal diganti angka sama selnya aja seperti itu. Sesuaikan gitu. Kalau misal udah seperti ini, enter, itu didapat hasil 0,68 untuk nilai C-nya. Kemudian setelah nilai C, kita akan menentukan nilai B. Nah, kebetulan untuk nilai B itu rumusnya sama dengan yang ada di tren linier. Sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Nah, ini kalian tinggal copy paste aja hasilnya. Karena kebetulan sama ya rumusnya, tinggal di copy paste aja. Berarti untuk nilai B-nya sama 16,62. Kemudian untuk nilai A-nya ini sama dengan, langsung aja, jangan lupa kurung bukanya 2 kali. Nah, seperti ini. Ini sigma Y. Kita lihat sigma Y. Berarti yang ini ya, yang 9.352. Jangan lupa dikurung tutup terlebih dahulu. Kemudian dikurang, kurung buka lagi. Kita masukkan rumus yang ini, yang C dikali sigma T pangkat 2. Nah, di sini khusus untuk latihan, untuk nilai C-nya diketik manual dulu aja ya. Diketik manual seperti ini. Tapi nanti kalau misal kalian di tugas, kalian tinggal klik aja nilai C yang ini seperti ini ya, kalau nanti di tugas. Tapi kalau khusus latihan itu diketik manual dulu aja seperti ini, supaya nanti hasilnya sama dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misal udah, tinggal dikali, kemudian sigma T kuadrat. Kita lihat total dari T kuadrat, berarti yang ini, yang 168. Kalau misal udah, kurung tutup 2 kali, ini kan untuk bagian atas. Kemudian dibagi N, langsung aja kurung garis miring. N-nya berarti 8 ya, 8. Ini untuk rumus menentukan nilai A. Kalau misal udah, enter, itu didapat hasil 1154,72. Kalau misal udah semuanya tadi yang 0,72 ditambah B-nya yang ini berarti ya 16,62. Jangan lupa T-nya masukin, ditambah nilai C-nya yang ini ya 0,68 T kuadrat. Nah, ini kebetulan si 2-nya belum dipangkatkan. Jangan lupa kalian udah misal gak bisa gitu ya, ya udah seperti ini. Nah, kalau misal seperti ini nanti persamaannya salah karena akan salah dalam pembacaannya. Kan kalau seperti ini jadi 0,68 dikali T dikali 2 gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ini si angka 2-nya kita blok dulu. Kemudian klik kanan ada format cell. Nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk efeknya kalian pilih yang superscript. Jadi nanti angka 2-nya bakal otomatis berubah menjadi pangkat. Jadi biar sesuai dengan persamaannya. Itu untuk P
tren Hari kuadratik. rokona berapa? Kemudian kita akan masuk ke tren eksponensial. Nah, di sini untuk ya, Kata itu boleh 6 diulang lagi tambah Kak. Itu ketinggalan. 45 yang berapa? mana? Yang tadi. Berapa? 25. Oh, yang ini si angka 2-nya di blok dulu, Kurang gope neng. yang Lah ya. 2-nya di blok, Kopinya. kemudian klik kanan, Jajan lagi di sini. Lah. nanti ada format cell. Nah, itu untuk tampilan format cellnya yang efeknya kalian pilih yang Oh, superscript. 1. Nah, ini Di satu. checklist kalau bisa udah oke, nanti bakal otomatis berubah menjadi pangkat. Udah. Siapa? Diva udah. Oke. Nah, ini langsung kita masuk ke tren eksponensial. Nah, ini untuk persamaannya A dikali B pangkat T. Nah, di sini rumusnya antilog sigma log Y dibagi N. Jadi nanti kita akan menghitung pertama kali yang ada di kurung buka kurung tutup ini, yang ada di dalam kurung dulu. Setelah itu baru memakai rumus antilog. Jadi ada dua langkah perhitungannya gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini sama dengan antilognya kan ditulis lagi. Kita menghitung dulu yang sigma log Y dibagi N. Nah, ini sama dengan langsung ke total log Y. Di sini total log Y-nya itu 25. Yang ini. Kemudian dibagi atau garis miring N-nya 8. Itu enter, didapat hasil 3067. Nah, kalau misal udah seperti ini, baru kita akan mencari nilai dari antilog 3067 menggunakan rumus power. Nah, di sini langsung aja sama dengan power kurung buka. Nah, nanti biasanya kalau di Excel itu ada keterangannya ya, ada keterangan number sama power. Nah, untuk numbernya kalian isi dengan angka 10. Seperti ini. Misal kalian T itu 10 dari mana? Untuk 10 itu udah ketentuan dari lognya. Gitu ya, untuk rumus power. Jadi nanti bakal sama semuanya 10. Kemudian titik koma. Nah, ini untuk titik koma seperti biasa kalian sesuaikan. Kalau di laptop kalian koma, kalian ikutin koma. Kalau titik, ikutin titik. Kalau titik koma, ikutin titik koma. Seperti itu. Kemudian untuk powernya, kalian klik yang 3067. Kalau misal udah seperti ini, kurung tutup, enter. Didapat hasil 1166,12. Jadi antilog dari 3067 itu 1166,12. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan nilai B juga sama, kita menghitung dulu yang ada di dalam kurung, baru kita akan mencari nilai antilognya. Seperti itu. Nah, ini langsung aja sama dengan sigma T log Y. Untuk totalnya udah ada ya di sini di kolom yang terakhir. T log Y itu totalnya 1. Jadi nang rasanya Bentar teh. Itu teh 1 atau negatif 1? 1. Positif 1 ya. aneh-aneh anjing ribet. Dari itu hasilnya positif atau negatif? Enggak tahu. Negatif. Tahu no asal. Kenapa negatif? Berarti itu dalam perhitungan tabulasi datanya ada yang salah berarti. Coba disamain ya. Ini bisa di screenshot. Nah, ini untuk T log Y-nya itu kita lanjut dulu aja ya. T log Y-nya itu yang 1, kemudian dibagi untuk dibagi sigma T kuadrat. Nah, ini kita ke total sigma T kuadrat berarti yang 168. Kalau misal udah kurung
enter, didapat hasil 0,006. Berarti di sini kita akan mencari nilai dari antilope 0,006. Langsung aja sama dengan power kurung buka untuk numbernya 10 titik koma, langsung klik yang 0,006. Kalau misal udah, kurung tutup, enter. Nah, jadi hasil dari antilope 0,006 itu 1,01. Nah, kalau misal udah, kita masukkan ke persamaannya. Untuk A, kita masukkan yang ini, 1166,12 dikali atau titik. B-nya itu 1,01 T. Nah, pangkat T ya. Nah, ini si T-nya caranya seperti tadi, di blok dulu. Kemudian klik kanan ke format cell. Untuk efeknya pilih yang superscript. Nah, kalau misal udah oke, nanti si T-nya bakal otomatis menjadi pangkat seperti ini. Kalau misal udah, soal nomor 2 berarti sudah terisi ya. Kita sudah menentukan persamaan dari 3 tren tersebut. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum lanjut ke nomor 3? Enggak. Cukup ya. Bentar ya, ini saya mau, takutnya nanti biar nggak ada kendala. Nah, kalau misal nomor 2 udah terisi, kita akan menentukan tren yang terbaik dari tabel ketetapan model perkiraan, menggunakan tabel ketetapan model perkiraan. Nah, di sini untuk melakukan tren terbaik itu rumusnya MSE atau mean square error. Itu rumusnya sigma E kuadrat dibagi N. Jadi di sini dalam tabel ketetapan model perkiraan kita akan mencari E kuadrat ini melalui tahapan-tahapan. Kita mencari YT dulu, kemudian nilai E-nya. Baru kita akan menghasilkan nilai dari E kuadrat seperti itu. Langsung aja. Nah, di sini nanti kalian jangan lupa ya untuk YT-nya disesuaikan, takutnya gitu ya. Nah, ini untuk YT-nya itu kan disesuaikan dengan persamaan yang ada di soal nomor 2. Jadi nanti kalau di tugas ini untuk YT-nya jangan lupa disesuaikan juga seperti itu. Takutnya nanti misal ya kalian tugas misal pakai tabel yang ini contohnya, terus kalian lupa enggak ngeganti persamaannya. Yang ini takutnya kan nanti di sini kita akan melakukan rumus dari persamaan ini gitu ya. Nah, ini untuk persamaannya sesuai dengan yang telah kita hitung dari soal nomor 2 seperti itu. Nah, ini untuk Y sama T-nya kalian tinggal copy paste aja dari tabel yang tabulasi data ya untuk nilai T-nya. Kemudian langsung aja ke rumus YT. Di sini kita untuk YT-nya beda-beda ya. Jadi yang pertama itu untuk tren linier rumusnya sama dengan 1169 ditambah 16,62 dikali T. Jadi nanti untuk T-nya kita akan menggunakan nilai T yang sudah tersedia. Ya, sama dengan 1169 ditambah, jangan lupa kalau misalnya ada perkalian pakai kurung buka, 16,62 dikali T-nya, klik yang negatif 7 yang ini, kemudian kurung tutup, enter, didapat hasil 1053. Nanti kalau misal kalian hasilnya koma-koma, itu terserah kalian mau dibuletin atau enggak.
Tapi kalau misal hasil mau tetap desimal, seperti biasa ambil 2 angka di belakang koma aja. Seperti itu ya. Nah, ini untuk YT-nya udah keluar hasilnya. Kemudian kita akan menentukan nilai dari E. Nah, untuk rumus E itu Y dikurangi YT. Karena hasilnya udah ada, kita langsung melakukan pengurangan aja. Sama dengan Y dikurangi YT yang ini, yang 1053. Kalau udah, enter, didapat hasil 47,34. Nah, ini ambil 2 angka di belakang koma, kemudian drag, itu bakal ada yang negatif, ada yang positif. Gak apa-apa ya, ada yang negatif juga, karena nanti di E kuadrat pasti hasilnya semuanya positif. Gitu. Nah, kalau misal nilai E-nya udah keluar, langsung aja kita menentukan yang E kuadrat. Nah, ini langsung aja sama dengan hasil dari E ini dipangkatkan 2. Enter. Didapat hasil 2241. Tahu sok hasil misalnya. Nah, ini untuk E kuadrat dari tren linier dengan menggunakan persamaan yang telah kita buat seperti itu. Nah, ini untuk tren linier. Kalau misal udah, kita lanjut ke tren kuadratik. Nah, ini untuk rumus YT-nya langsung aja sama dengan 1154,72 ditambah kurung buka 16,62 dikali E-nya yang ini, yang negatif 7, kemudian kurung tutup, ditambah kurung buka lagi 0,68 dikali T yang ini, yang negatif 7, kemudian pangkat 2. Kalau udah, kurung tutup. Ini untuk rumus YT dari tren kuadratik. Kalau misal udah, di enter, didapat hasil 1072. Kemudian drag ini. Nah, kalau misal udah, untuk menentukan E sama E kuadrat itu caranya sama seperti di linier. Ini kita tinggal kurangi aja. Siapa yang kena plastik tak? Itu didapat hasil 28,30 Coba anu letet seperti ini. Kemudian dikuadratkan di kolom E kuadrat. Ayo, iya, nyokot ayo. Angkat 2. Ini kekurangan banyak gitu. Dapat hasil 801. Ini tinggal di drag. Kalau misal udah yang tren kuadratik, kita lanjut ke tren eksponensial. Nah, ini untuk YT-nya sesuai persamaannya, langsung aja sama dengan 1166,12 dikali, Bisa bantu. jangan lupa kurung buka Iya, sompran promo ini sebenarnya. 1,01 angkat Iya nya, pastikannya. kita klik yang negatif 7 yang ini. Kalau misal udah, kurung tutup. Ini untuk Saus rumus nanya, Odet, YT-nya tulannya, seperti ini. Kemudian enter, Digoreng itu. didapat hasil 1088. Kemudian drag ke bawah seperti ini.
Gila bagong anjing. Lakukan yang sama untuk perhitungan E dan E kuadrat. Ini berarti tinggal kurangi aja. Bangsat. Gimana Puri? Usus. Ada pertanyaannya? Jebel. Pengen lihat rumus yang kuadratik yang YT. Oke. Ini seperti ini ya. Ya, terima kasih. Oke guys. Ini langsung aja ya, balik lagi ke eksponensial. Kita tinggal ini kurangi aja, yang Y dikurangi YT. Drag, kemudian kita akan menentukan yang E kuadratnya. Pangkat 2. Nah ini semuanya udah terisi untuk tren linier, kuadratik, sama eksponensial. Kemudian di bawahnya kita jumlahkan. Di sini seperti biasa pakai rumus sum, kurung buka, blok yang ini ya, dari awal sampai akhir. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kalau misal udah hasilnya keluar, tinggal di drag aja ke samping. Ini. Nah, karena kita hanya fokus ke nilai E kuadrat aja, jadi di sini saya mau kasih tanda untuk total dari E kuadrat dari masing-masing trennya, supaya nanti kalian pas ngemasukin rumus ke MSE itu nggak pusing gitu ya, ataupun nggak salah dalam ngeklik totalnya gitu. Takutnya nanti kalian ngeklik yang YT gitu ya. Jadi kalian nanti juga kalau ditugas kasih tanda seperti ini supaya nanti nggak salah klik gitu ya. Nah di sini kita dalam menentukan MSE dari masing-masing tren itu rumusnya total dari E kuadrat dibagi N. Nah di sini langsung aja kita yang linear dulu, sama dengan yang ini ya, yang udah kasih tanda yang 7512 atau total dari E kuadrat tren linear dibagi N-nya 8. Kemudian enter. Itu hasilnya 939. Kemudian yang kedua untuk kuadratik sama dengan klik yang ini yang 6285 dibagi 8. Jadi ini fungsinya kalau kalian udah ngasih tanda itu tinggal diklik-klik aja gitu ya. Jadi kalian nggak harus, kan ini nggak kelihatan ya judul-judulnya yang mana. Jadi kalian nggak harus bolak-balik atas bawah seperti itu. Kalau misal udah dikasih warna seperti ini, enter. Kemudian yang terakhir eksponensial dibagi 8. Nah di sini untuk menentukan MSE terbaik atau tren terbaik itu dilihat dari hasil MSE terkecil. Nah di sini yang terkecil kan yang kuadratik ya. Berarti di sini untuk tren terbaik itu tren kuadratik. Jadi MSE yang terpilih adalah MSE kuadratik karena nilainya lebih kecil dari MSE yang lain. Jadi nanti kalian lihat nilai yang paling kecilnya yang mana, dan yang paling kecil itu adalah tren yang terpilih atau tren yang terbaik seperti itu. Nah itu untuk soal nomor 3. Kita sambungkan lagi ke plot data. Di sini kan yang terpilih itu kuadratik ya. Nah ini kita ke plot data. Kita lihat di sini kan tadi saya bilang kalau misal tren linier itu naik atau turunnya drastis. Misal contohnya seperti ini. Ini tanda panah ya, lurus. Nah ini kalau misal linier, ini tuh seperti ini, jadi lurus. Mau ke atas atau ke bawah, itu lurus. Nggak ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Kemudian, kalau tren kuadratik, itu naik turun. Ini di plot data ini, naik turun ya, misal ini. Dari 2008 sampai 2015, turun, kemudian naik, kemudian turun lagi,
kemudian naik lagi. Nah, berarti kalau misal naik turun itu termasuk ke tren kuadratik seperti itu. Nah, kalau misal eksponensial itu ada lengkungannya. Misal contohnya seperti ini. Bentar ya. Wah, itu teh. Nah, misalnya contohnya kieu welanya. Nah, bentar ah, enak. Nah, kalau misal tren eksponensial itu gini ya. Jadi dari bawah ke atasnya itu signifikan. Jadi hanya lengkungan seperti ini aja, enggak turun naik kayak gini ya. Jadi dari atas ke bawah atau kebalikan dari bawah ke atas atau atas ke bawah itu signifikan seperti ini. Jadi enggak turun naik, enggak lurus gitu ya, tapi ada lengkungan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara linier, kuadratik sama eksponensial. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh berarti termasuk ke tren kuadratik. Nah, kebetulan di float data sama hasil nomor 3 itu balance ya. Dua-duanya kuadratik. Berarti sama atau hasilnya berarti ini untuk perhitungannya udah betul. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian TTT asisten pun atau akang TTT asisten bakal ngeliat MSE terpilihnya sama di float datanya. Jadi kalian harus diperhatikan untuk itunya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Setelah kita menentukan tren yang terbaik, baru kita bisa menentukan peramalan. Karena di sini tren kuadratik yang terpilih, berarti untuk peramalan kita menggunakan persamaan tren kuadratik. Berarti yang ini ya, ditulisin dulu persamaannya. Nah, kemudian nanti kita akan memasukkan nilai T-nya aja. Nah, kebetulan di sini kita belum mengetahui nilai T dari tahun 2016 sama T tahun 2018. Nah, kita bisa cari aja di tabel ini, di tabel ketetapan, hanya fokus ke kuadratik aja. Nah, kita akan mencari nilai dari ini ya, nilai dari T 2016 dan T 2018. Nah, kasih warna supaya lebih jelas. Nah, ini kalian tinggal drag aja yang T sebelumnya, drag ke bawah. Nah, sampai sini. Jadi, untuk tahun 2016 itu T-nya 9 yang akan kita masukkan ke peramalan. Kemudian untuk tahun 2018 T-nya 13. Itu ya, untuk menentukan nilai T peramalan. Kalau misal nanti, misal yang ditanyainnya 2020, misal T-nya berapa? Kalian tinggal drag aja ini ke bawah. Tinggal drag aja, misal ke bawah. Berarti kalau untuk 2020 itu 17 untuk T-nya. Jadi kalian tinggal drag aja ke bawah, seperti itu ya. Nah, kita langsung aja masukin ke sini. Sama dengan 1154,72 ditambah kurung buka 16,62 dikali T-nya 9 yang udah tadi kita tentukan, kurung tutup, ditambah kurung buka lagi 0,68 dikali T-nya 9, kemudian pangkat 2, kurung tutup lagi. Nah, ini untuk rumusnya, jadi T-nya 9 ya, tinggal ngemasukin nilai T-nya aja. Enter, itu didapat hasil 1359. Kemudian kita melakukan peramalan tahun 2018 sama dengan 1154,72 ditambah kurung buka
dikali T-nya 13 yang tadi di atas, kemudian kurung tutup, ditambah kurung buka 0,68 dikali T-nya 13, kemudian pangkatkan 2, kurung tutup, seperti ini, enter. Didapat hasil 1486. Seperti ini ya untuk peramalannya. Nah, kita coba buktikan di tabel ketetapan model yang ini. Kita akan mengetahui YT dari 2016 sama YT tahun 2018. Nah, ini kan kebetulan udah tadi di drag ya. Kita tinggal di drag aja. Seperti ini. Nah, ini tahun 2016 itu 1359. Coba kita buktikan di sini sama atau enggak. Nah, ini kebetulan sama ya. Tahun 2016 itu 1359 di tabel, kemudian di perhitungan juga ini 1359. Berarti udah betul gitu ya. Kemudian di sini juga untuk tahun 2018 di tabel itu 1486. Begitupun di sini juga 1486. Jadi ini itu harus sama ya. Nanti kalau beda berarti ada yang salah perhitungannya. Seperti itu. Kalau misal nomor 4 udah selesai, baru kita ke langkah terakhir yaitu atau ke soal nomor 5 menentukan kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Jadi, berdasarkan hasil analisis pada langkah-langkah sebelumnya, tren kuadratik merupakan yang terbaik untuk dilakukan perkiraan penjualan pada tahun 2016 dan tahun 2018 karena tren kuadratik memiliki nilai MSE terkecil. Adapun hasil perkiraan penjualan pada tahun 2016 adalah 1359 dan pada tahun 2018 adalah 1486. Jadi nanti kalian untuk perhitungannya sampai sini, sampai soal nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain?